Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang hadir di channel Solusi Hutang hari ini gitu loh. Pokoknya terima kasih banyak buat Anda yang selalu menyempatkan waktunya untuk selalu mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dan supportan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan makin maju lagi. Pastinya selalu visi misi dari Solusi Hutang adalah membangkitkan semangat yang telah mati dan memulihkan kembali mental yang sudah mulai drop banget gitu loh ya. Kali ini saya melihat karena banyaknya tagar dari hapus pinjol ya, hapus pinjol baik itu legal dan ilegal ya. Itu banyak banget disuarakan harus serentak hapus pinjol yang ada di Indonesia. Hapus pinjol, OJK kong kali kong dengan pinjol, dan banyak lagi ya asumsi-asumsi seperti itu. Cuma di sini saya mau membahas juga ya, seberapa pantas sih pinjol ini untuk dihapus gitu loh ya. Sebenarnya layak juga nggak sih pinjol ini ada di Indonesia gitu loh. Dan kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya, dan teman-teman juga yang baru telat bayar dan gagal bayar, nanti kita juga kasih arahan bagaimana seharusnya Anda bersikap. Jangan terlalu over dalam sebuah ketakutan, kecemasan, karena itu adalah hal-hal penting yang ditunggu oleh debt collector dari kepanikan dan kesetresan Anda ini gitu loh ya. Tapi sebelumnya yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan habis itu nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp. Dan yang belum mensupport channel ini, hapus pinjol yang ada di Indonesia. Oke, saya bertanya dulu buat teman-teman, siapa yang setuju pinjol di Indonesia dihapus ya? Dan habis itu apa alasan Anda untuk menyetujui bahwa pinjol di Indonesia ini harus dihapus dan dihilangkan? Silahkan diisi di kolom komentar ya, pinjol apa saja yang harus dihapus itu dan kenapa gitu loh. Karena kita juga pengen tahu loh, kenapa, ada apa gitu loh ya. Kalau dari teman-teman, saya yakin teman-teman terjebak, nggak mampu bayar, duitnya ada. Terus teman-teman saat ini pengennya pinjol ini dihapus semuanya, tidak ada lagi di Indonesia, dan berharap OJK juga mendengar keluh kesah dari Anda semuanya. Tapi sebelum ini dihapus, saya pengen tahu dulu alasannya apa ya. Karena nggak mungkin dong asal kita hapus aja, asal kita buang aja. Alasannya ini apa gitu loh ya. Memang kita tahu nih ketidakpahaman OJK, mau tahuan OJK dalam hal-hal di segi pinjol ya, oke-oke aja ya. Bahkan ada komentar yang bilangin OJK kong kelingkong bang dengan pinjol. Saya nggak tahu ya kong kelingkong ini seperti apa sih gitu loh ya, atau OJK-nya investasi ke pinjolnya atau kayak mana gitu loh. Saya juga nggak bisa asumsikan hal-hal itu. Cuman di sini karena banyaknya tagar hapus aja semua pinjol yang ada di Indonesia, hari ini saya angkat tema itu, dan saya bertanya dulu buat teman-teman semuanya, pinjol dihapus di Indonesia alasannya apa ya? Dari teman-teman masing-masing aja, dari teman-teman masing-masing, khusus yang terjebak, apa yang menjadi kendala, kenapa pinjol ini harus dihilangkan dan dihapus di Indonesia ya. Biar nanti kalau ada orang OJK kan bisa mempertimbangkan lebih matang dan dilemparkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, saya nggak lihat juga komentar dari teman-teman, nanti saya lihat setelah video ini tayang. Kalau saya pribadi, pinjol nggak usah dihapus juga. Kalau saya pribadi, ini khusus pinjol legal ya, bukan ilegal. Kalau ilegal ya lap aja semuanya, rapikan aja semuanya gitu loh. Kapan perlu yang ilegal itu jadikan aja legal gitu loh. Karena kita juga nggak tahu syarat-syarat khusus yang diminta oleh OJK tentang pinjol harus bisa terverifikasi dan terdaftar di OJK. Kita nggak tahu nih syarat khusus apa sih yang diminta oleh OJK ya. Yang jelas selama ini tiba-tiba muncul ada penambahan pinjol, tiba-tiba muncul ada penambahan pinjol legal gitu loh ya. Cuman kali ini saya kurang sependapat juga dengan teman-teman. Kenapa? Karena tentang hapus pinjol legal ya, saya kurang sependapat. Bukan berarti saya bela pinjol ya, enggak. Pinjol itu
Sesingkat pantauan saya melalui laporan dari teman-teman dan saya yang juga pernah terjebak, ada dua hal yang harus diperbaiki. Ya, secara garis besar ada dua hal yang harus diperbaiki. Ya, yang pertama, penerapan bunga plus denda dan penyimpanan keamanan dari segi data. Ya, bunga dan denda diperbaiki, tapi kejaminan dari data ini harus benar-benar gitu. Jangan sampai kesebar lagi. Ya, tidak minjam tiba-tiba ada tagihan, tidak minjam tiba-tiba masuk di BI checking, ya. Tidak minjam tiba-tiba debt collector datang depan rumah. Ini kan unik. Ya, inilah yang perlu dirubah. Penerapan bunga, denda, dan tempat penyimpanan data ini di mana diletakkan oleh pinjol legal. Ya, saya berulang kali menyampaikan di beberapa video saya bilangin. Kenapa saya bilangin? Saya curiga ada permainan antara pinjol legal dan ilegal. Karena gini, ada rekan saya mencoba untuk meminjam dengan nomor baru. Ya, nomor baru, kita tahu nomor baru ini tidak akan pernah di ACC. Ya, kalau nomor di smartphone kita itu masih baru banget, itu tidak pernah di ACC. Kita download nih aplikasi. Ya, kita nggak sebutin aplikasi pinjol legal apa. Teman-teman boleh praktekin juga. Orang OJK juga boleh praktekin. Orang AFPI juga boleh praktekin. Jangan hanya percaya dengan data saja. Download aplikasi pinjol legal manapun aja. Anda download. Terserah mau pinjol legal mana. Anda download, Anda isi data Anda. Ya, data lengkap. Ajukan pinjaman. Terserah mau pinjaman berapa. Di ACC atau tidak di ACC, ya, soal promosi ini, promosi sampah, ya, link-link yang selama ini dilarang oleh OJK untuk mengklik tautan apapun yang dikirim melalui sarana pribadi, SMS atau WA, jangan diklik kata OJK. Ini kita uji coba nih, download pinjol legal, isi data, ajukan, tidak di ACC, link sampah dari pinjol ilegal ini masuk ke handphone dari calon sedebetur ini. Pertanyaan saya, dari mana pinjol ilegal ini mendapatkan data kalau bukan dari pinjol legal? Oke, pinjol legal tidak memberikan data. Di mana pinjol legal meletakkan dan menyimpan data calon konsumen mereka meskipun ini ditolak? Di mana penyimpanan data ini? Ya, ini yang jadi kendala itu di sini. Ya, jadi ada sistem digilir data tadi ini, sistem digilir, dan OJK pura-pura tutup mata dalam hal ini. Ya, ini perlu diperbaiki. Penerapan bunga 0,4% per hari itu, ya, itu cukup memberatkan kalau menurut saya, walaupun itu jangka pendek. Ya, padahal praktek di lapangan terkadang bisa melebihi, sedangkan 0,4% per hari itu aja itu sudah memberatkan, apalagi praktek di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, ini dirubah, diperbaiki aja sistem itu. Habis itu yang nggak kalah pentingnya adalah pola penagihan. Ya, di sini ini banyak yang menyebabkan kerugian fatal terjadi dari pinjaman online karena salah merekrut dari pihak ketiga atau mitra dari penagih hutang mereka. Ya, orang-orang makin kesini ada yang ketakutan, ada yang bermental baja, bahkan ada juga yang menunggu satu ancaman saja cukup untuk mereka tidak perlu membayar lagi di aplikasi pinjol itu. Ya, dua hal itu perbaiki, pinjol nggak perlu dihapus juga. Ya, kenapa? Karena programnya sudah bagus, kita dari rumah membutuhkan uang dengan modal cepat, instan, sudah oke gitu. Ya, yang perlu diperbaiki penerapan bunga dan denda, penyimpanan data, penagihan debt collector. Ini penting banget diperbaiki. Tapi kalau tiga hal ini tidak bisa untuk diperbaiki, hapus saja pinjol yang ada di Indonesia. Ya, persis saya, karena permasalahannya cuma di situ, bukan sama aplikasi pinjolnya. Aplikasi pinjol nggak ada salahnya, cuman yang salah itu mekanismenya, penerapan bunga, denda, habis itu tidak adanya jaminan keamanan dari data tersebut, habis itu penagihan dari debt collector yang tidak ada otaknya sama sekali. Ya, itu aja, mampu atau tidak.
yang perlu dirubah gitu loh. Ya, jadi kalau pinjol ini dihapus juga, nanti kewalahan juga Anda mencari pinjaman, dana instan, dana cepat gitu loh. Ya, ini biar seimbang aja. Si pinjol tetap menjalankan usaha dia masih mendapatkan keuntungan, si debitur juga bisa tertolong ya dengan adanya pinjaman dana tadi, tapi tidak memberatkan. Ya. Ketika gagal bayar gimana? Inilah yang perlu dikaji ulang oleh pihak pinjol. Karena tidak semua nasabah yang akan lancar bayar. Ya, saya yakin orang-orang perbankan mungkin nggak paham hal ini. Karena resiko yang paling tinggi dari perbankan adalah tentang gagal bayar, tidak mampu bayar. Dan mereka sudah mengatasi hal ini. Makanya perbaiki dulu dari segi bunganya, perbaiki dulu dari segi dendanya, jamin dulu keselamatan dan keamanan data yang ada, habis itu perbaiki cara penagihan dari debt collector. Ya, dengan begitu saya rasa tidak ada satu orang pun yang gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol. Ya, pasti mereka akan tepat waktu. Kenapa? Karena itu adalah menguntungkan, bermanfaat bagi mereka. Kalau seperti ini hanya bermanfaat bagi pemilik atau investor dari pinjol ini gitu loh. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya. Dia mempergunakan uangnya, dia melakukan pencicilan lengkap dengan bunga-bunganya. Ini tidak selesai. Gaji dia juga ikut habis ke dalam itu, hutang makin bertambah. Ya, ini jadi PR nih dari Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Karena kita tidak mungkin menutup mata dengan era digital ini. Kita juga nggak mungkin membalikkan badan, kita tidak terima dengan hal ini, nggak mungkin. Karena ini perkembangan zaman. Kita beranjak dari berkembang ke era maju. Tapi di samping kemajuan ini, kita perlu pikirkan keselamatan untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, kita harus pahami karakter dari masyarakat ini seperti apa. Karakter dari masyarakat Indonesia ini seperti apa gitu. Ya, jangan asal sodorkan aja. Kalau mereka dikasih uang semuanya, mereka terima. Mereka tidak mempedulikan soal risiko-risiko yang ada. Ya, mereka hanya taunya, ya udah kalau nggak ada duit nanti udah gagal bayar. Ya mereka taunya cuma segitu gitu loh. Apalagi mereka nanti dihadapkan dengan debt collector, tambah yakin mereka untuk tidak bayar. Gitu loh. Makanya kayak mana kita mengedukasi, karena semakin kita tekan, kalau tipe dari masyarakat Indonesia ini semakin ditekan, mereka semakin melawan, semakin melonjak gitu loh. Ya, jadi perlunya edukasi sejak dini, pengenalan dan robahlah pola bunganya, dendanya. Yang paling pertama itu robah adalah debt collectornya. Dan habis itu supaya masyarakat kita juga tidak nyemplung ke dalam pinjol ilegal, tolong jamin data mereka di tempat penyimpanan yang benar-benar tidak akan bisa bocor. Ya, selama ini kan selalu bocor. Kalau nggak percaya orang OJK, kan saya sudah bilang, coba download, tes. Ada 102 pinjol legal, download aja. Dengan nomor baru, teman-teman semua juga boleh. Download aja, ganti nomor baru, download lagi aplikasinya. Dan coba ajukan, meskipun tidak di ACC, link sampahnya tetap masuk. Saya mau bertanya buat teman-teman, sampai detik ini Anda telat bayar, berapa banyak promosi pinjol ilegal yang masih masuk via SMS di handphone Anda? Silahkan Anda isi di kolom komentar gitu loh. Nggak mungkin meskipun Anda ditagih dengan pola caci maki, promosi dari pinjaman online ini tetap ada di handphone Anda. Ya. Jadi orang-orang ketika terlalu terdesak, ada atau besar kemungkinan mereka akan mengklik tautan itu dan mereka akan nyemplung ke dalam pinjol ilegal. Ya, karena sudah nggak ada lagi edukasi buat mereka, nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi solusi buat mereka, sehingga mau tak mau mereka memilih jalan itu. Ya, dan inilah yang perlu diperbaiki oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah dari Indonesia, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, jadi kalau pinjolnya dihapus, saya rasa sih keterlaluan juga, karena memang masih banyak orang-orang yang membutuhkan dana instan dari rumah. Tapi robahlah dua hal tadi. Ya, pertama dari segi penerapan bunga dan denda dan penyimpanan data. Habis itu dari segi penagihan. Dengan begitu saya rasa pinjol akan menjadi sarana yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau dua hal tadi tidak bisa diperbaiki, saya yakin ke depannya orang cuma bisa ngambil dan tapi dia tidak akan mau membalikannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya yang telat bayar dan gagal bayar, masih seperti biasa, kalau pinjol tidak sesuai dengan SOP, stop bayar online, minta debt collectornya untuk datang ke rumah.
Jangan takut dengan ancaman dan tekanan via WhatsApp, itu hanyalah bagian skenario dari penagihan saja. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.